Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Tebu Ireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Habis itu saya ke Jombang. 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Kuburan kosong, duit 5 karung. Beneran makam keramat atau proyek dagelan? Halo para penonton setia dari channel Rakyat Jelata ini. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Kali ini kita akan membahas topik yang agak-agak seru nih, karena antara percaya dan tidak percaya. Dan tentunya penuh akan drama-drama politisasi. Coba bayangin, ada orang yang bikin proyek kuburan palsu sampai dapat setoran 5 karung duit setiap tahun. Nah, ini bukan cerita horor, ini cerita absurd yang nyata. Dan ini fakta terjadi di negeri kita tercinta. Coba deh bayangin, kalian lagi jalan-jalan ke Semarang, tiba-tiba dicegat oleh teman lama, yaitu Raden Temanggung, yang saat ini menjadi juru kunci makam. Melihat nama profesinya saja sudah bikin ngeri, bener gak? Tapi dari nama profesinya sebagai juru kunci makam ini, tidak lebih ngeri atau tidak lebih menyeramkan dari apa yang beliau ceritakan. Dia bercerita bahwa setiap tahun ada infak yang jumlahnya tidak main-main, yaitu 5 karung penuh duit. Dan itu semua disetor langsung ke seorang Habib terkenal di Pekalongan, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Gimana gak bikin geger? Katanya duit infak itu buat ngurus makam wali keramat, yang ternyata setelah dibongkar makamnya kosong. Iya kosong, gak ada isinya. Lah terus selama ini yang diziarahi oleh orang-orang itu siapa? Tanah kosong? Atau jangan-jangan cuma bayangan saja, kayak film-film horor yang murahan dalam bioskop-bioskop kampung? Nah, yang bikin tambah menarik, ini bukan sekedar kabar burung. Salah satu saksi yang pernah ketemu sama si juru kunci makam ini bilang bahwa dirinya melihat sendiri hasil infak yang tiap tahun disetor ke Habib Lutfi ini. Bukan omong kosong, tapi duit 5 karung yang jumlahnya tentu akan membuat kita pusing menghitungnya. Dan pertanyaannya, apa hubungan duit 5 karung itu dengan si Habib Lutfi? Nah, ini nih yang membuat kita semua panas. Katanya Habib Lutfi ini adalah sosok ulama besar dari Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi yang katanya paling Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kok bisa-bisanya ya ada proyek dagelan kayak gini? Dan ini bisa jadi akan menjadi bukti nyata kalau nggak selamanya yang teriak paling benar itu benar-benar benar.
Bener gak? Dan yang paling lebih parah, kalau berita ini beneran terbukti, hal ini pasti bakal makin memperburuk citra Nahdlatul Ulama di mata masyarakat. Bayangin, organisasi besar yang katanya pembela sunnah, tapi anggotanya bisa main proyek makam palsu buat dapetin duit. Ini kan udah kayak sinetron ya, dengan alur yang tidak masuk akal. Ya begitulah, di negeri kita ini, apapun bisa jadi cuan, termasuk kuburan. Bukan cuma batu nisan, tapi kisah-kisah penuh dusta bisa dijual mahal. Bahkan saya pernah melihat sebuah potongan video, seorang Habib telah menjual roti bekas gigitan dari mulutnya, dijual ke muhibinnya. Edan tidak? Yang makan ini mudah berkah hidupnya, amin. Berapa? Jolong 100, tadi 200. Sisa sebuting lagi. Berapa? 100 lagi, jolong. Tapi yang membuat saya miris, di negeri kita tercinta ini makin banyak saja orang-orang awam yang percaya dan mau ikut-ikutan. Di sini saya sebagai rakyat jelata, kita cuma bisa geleng-geleng kepala, mungkin sambil ketawa getir melihat fenomena yang terjadi di negeri ini. Makam-makam para leluhur Nusantara disulap menjadi ba'alwi dan dijadikan ladang bisnis. Kalau kata orang-orang mengatakan, kuburan saja bisa dijual, apalagi hati nurani. Nah, buat kalian yang masih percaya sama hal-hal kayak gini, coba deh berpikir 2 kali. Jangan sampai duit kalian jadi bagian dari 5 karung yang entah kemana arahnya ini. Kita ini hidup di zaman modern, di mana nalar dan logika harusnya bisa jadi pedoman, bukan cerita-cerita mistis yang tidak masuk akal dan tidak jelas jeluntrungannya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini beneran proyek dagelan atau cuma salah paham? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Mari kita kawal negeri ini, meski cuma hanya dengan tawa dan satir. Oke, sekian dulu ya cerita ini. Sampai jumpa ya, dan sampai ketemu dalam video-video kami berikutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan mudah dibodohi. Salam dari rakyat jelata.